Logika informatika, kelompok 4. 1. Memeriksa validitas pengambilan kesimpulan. 2. Aturan pengambilan kesimpulan dengan quantifier. Anggota kelompok terdiri dari Salsa Nabila, Nisrina Retnasari, Ridhoi Trimanielase, Piki Alpiandi, dan Nur Paisyah. Nah, di mana yang pertama ini saya menjelaskan tentang definisi validitas berkaitan dengan kebenaran. Bisa kalian lihat ini berkaitan dengan kebenaran, struktur logika dari sebuah argumen atau sebuah kesimpulan, di mana sebuah kesimpulan itu dikatakan pada valid jika premis-premis tersebut diberikan mengarah secara logika yang kepada kesimpulan tersebut, di mana pernyataan itu premis, pernyataan awal yang menjadi dasar argumen. Yang kedua itu ada kesimpulan, pernyataan akhir yang ditarik berdasarkan premis-premis yang tersebut. Nah, di sini ada langkah-langkah memeriksa validitas, yaitu ada 4 di sini. Yang pertama itu ada klarifikasi premis dan kesimpulan. Yang kedua itu ada gunakan aturan logika formal. Yang ketiga itu ada gunakan tabel kebenaran. Yang keempat ada evaluasi premis secara faktual. Di sini saya akan mencontohkan contoh memeriksa validitas pengambilan kesimpulan. Nih, teman-teman lihat. Nah, ini contoh satu itu ada modus premis, di mana satu premis itu jika hujan jalan basah, di mana rumusnya PQ. Nah, premis kedua itu ya hujan, rumusnya P. Nah, di mana kesimpulan itu jalan basah, yaitu Q. Nah, dapat yang kita langkah-langkahnya yaitu karena P, Q, dan P benar, maka Q juga benar. Nah, jika kesimpulannya Faid atau kesimpulan mengikuti secara logis. Nah, di mana karena P, Q itu dan Q itu benar, maka Q itu pasti akan benar, teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang kita akan masuk ke contoh memeriksa validitas pengambilan kesimpulan, yaitu modus tollens. Nah, contohnya seperti ini. Permis 1, jika belajar, maka akan lulus ujian. P, implikasi Q. Permis 2, tidak lulus ujian, itu negasi Q. Kesimpulannya, tidak belajar, itu negasi P. Karena P, implikasi Q, dan negasi Q benar, maka negasi P juga akan ikut benar. Nah, dari kesimpulannya, penjelasan di atas, yaitu pentingnya validitas dalam berpikir kritis membantu menarik kesimpulan yang logis dan akurat. Menghindari kesalahan berpikir seperti sesat berpikir logical fallacy. Memperkuat argumen dalam diskusi atau penulisan. Aturan pengambilan kesimpulan dengan quantifier. Nah, materi ini membahas tentang penarikan kesimpulan dengan quantifier, membahas bagaimana membuat kesimpulan logis dari premis yang mengandung quantifier seperti universal atau semua dan eksistensial atau ada dalam logika formal. Nah, quantifier dalam logika ini terbagi menjadi dua, yaitu quantifier universal dan quantifier eksistensial. Apa sih quantifier universal itu? Nah, quantifier universal itu yaitu untuk menyatakan tentang segalanya seperti setiap, seluruh, dan semua. Dan apa sih quantifier eksistensial itu? Yaitu untuk menyatakan beberapa seperti ada, sedikit, banyak, dan ataupun setengah. Nah, apa sih quantifier dalam logika ini? Nah, quantifier dalam logika adalah simbol atau operator yang digunakan untuk menyatakan jumlah elemen dalam suatu domain yang memenuhi suatu pernyataan. Nah, quantifier ini digunakan untuk membuat pernyataan yang lebih kompleks dan mendalam dalam logika, terutama dalam logika predikat, dibandingkan dengan logika proporsional yang hanya mengandalkan hubungan antara pernyataan sederhana. Nah, quantifier universal ini contohnya seperti universal X, Px berarti untuk semua X pada Px yaitu benar. Dan contoh dari quantifier eksistensial ini yaitu
menyatakan bahwa berlaku untuk setidaknya satu elemen dalam domain. Contohnya, eksistensial X, PX berarti ada setidaknya satu X sehingga PX benar. Selanjutnya adalah aturan pengambilan kesimpulan dengan quantifier. Yang pertama itu adalah aturan pengambilan kesimpulan dengan quantifier universal, di mana premisnya adalah universal X, PX untuk setiap X, PX berlaku. Nah, aturan itu, jika universal X, PX benar, maka kita dapat menyimpulkan PA untuk sembarang elemen A dalam domain. Contohnya itu adalah premis universal X akar 2 lebih besar sama dengan 0 untuk semua X akar 2 selalu lebih besar atau sama dengan 0. Kesimpulannya adalah 25 lebih besar sama dengan 0 untuk X sama dengan 5. Yang kedua adalah aturan pengambilan kesimpulan dengan quantifier eksistensial. Nah, premis pada aturan pengambilan kesimpulan dengan quantifier eksistensial adalah eksistensial X, PX ada setidaknya satu X yang memenuhi PX. Aturan itu, jika eksistensial X, PX benar, kita bisa langsung menyimpulkan PA untuk sembarang elemen. Namun, kita bisa mengubah eksistensial X, PX menjadi PA untuk elemen A yang baru. Misalnya, memilih nilai khusus A yang memenuhi PA. Contohnya adalah premis eksistensial X sama dalam kurung X akar 2 sama dengan 16, ada X sehingga X akar 2 sama dengan 16. Kesimpulannya adalah pilih X sama dengan 4 atau X sama dengan minus 4, karena keduanya memenuhi X akar 2 sama dengan 16. Yang terakhir adalah negasi quantifier universal dan eksistensial. Pada negasi quantifier universal itu adalah negasi universal X, PX setara dengan eksistensial X negasi PX, yang artinya tidak semua X memenuhi PX setara dengan ada X yang tidak memenuhi PX. Terus, yang kedua, negasi quantifier eksistensial artinya negasi quantifier eksistensial itu rumusnya adalah negasi eksistensial PX setara dengan universal X negasi PX. Artinya, tidak ada X yang memenuhi PX setara dengan semua X tidak memenuhi PX. Sekarang kita masuk ke materi terakhir yaitu eliminasi quantifier universal dan eliminasi quantifier eksistensial. Pertama itu eliminasi quantifier universal. Apa sih itu eliminasi quantifier universal? Eliminasi quantifier universal itu merupakan proses menghilangkan quantifier universalnya dari pernyataan logis dengan cara mengganti variabel bebas dengan elemen tertentu. Terus tujuan eliminasi quantifier universal itu ada 3. Pertama ada menyederhanakan pernyataan, kedua menarik kesimpulan, dan ketiga memudahkan pembuktian. Nah, sekarang masuk ke pengenalan quantifier universal. Pengenalan quantifier universal menyatakan bahwa suatu pernyataan berlaku untuk semua elemen dalam suatu domain. Nah, bisa dibaca dengan notasi simbolnya universal, dibaca itu untuk semua. Bentuknya itu kayak gini, XPX untuk setiap XPX berlaku. Contoh, semua siswa rajin itu untuk semua XPX. Nah, sekarang masuk ke eliminasi quantifier eksistensial. Eliminasi quantifier eksistensial itu merupakan proses menghilangkan quantifier eksistensial atau XPX dengan mengganti variabel X menggunakan simbol atau konstanta baru yang belum digunakan sebelumnya. Tujuan dari eliminasi ini itu memudahkan pembuktian logis dengan menghilangkan quantifier dan mengganti variabel dengan simbol tetap. Lalu ada pengenalan quantifier eksistensial. Quantifier eksistensial digunakan untuk menyatakan bahwa ada setidaknya satu elemen yang memenuhi suatu kondisi. Contoh, ada seorang siswa yang pandai matematika, dinotasikan dengan eksistensial X, PX, dengan PX, X adalah siswa yang pandai matematika. Nah, bisa dijabarkan dengan ini, eksistensial X, PX berarti ada setidaknya satu siswa yang pandai matematika, tetapi kita tidak tahu siapa dia. Nah, itu adalah materi-materi yang sudah dijabarkan dari kelompok kami. Sekian, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.